Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai bioteknologi pangan modern, produksi silitol, yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Herlina, kemudian ada Alfi Fatima Az-Zahra, Nuran Ismi, dan Admiral Alim. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Susilowati et al. 2014, silitol merupakan golongan gula alkohol yang terdiri dari 5 rantai karbon yang banyak ditemukan pada beberapa tanaman, buah-buahan, dan diproduksi juga dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia. Seorang ahli kimia dari Jerman bernama Weishaupt adalah orang yang pertama kali menemukan jenis gula ini pada tanaman odorless putih. Kemudian, menurut Mahyati 2017, pemanis silitol digunakan sebagai pengganti gula jenis glukosa atau fruktosa, yaitu gunanya untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, dan memperbaiki sifat-sifat fisik sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia, sekaligus juga merupakan sumber kalori bagi tubuh. Secara umum, pemanis dapat mengikis enamel gigi dan menyebabkan kerusakan gigi, karena pemanis dapat menurunkan pH di dalam mulut, sehingga banyak digunakan untuk campuran pasta gigi. Yang selanjutnya yaitu enzim yang digunakan untuk produksi silitol, yaitu enzim silosa reduktase dan silitol dehidrogenase, yang dimana keduanya dapat mengkatalisis NADPH dependent silosa reduktase dan NADH dependent silitol dehidrogenase, sehingga dapat mengkonversi silosa menjadi silitol. Oke, selanjutnya adalah mengenai metode atau teknik yang dapat dilakukan untuk memproduksi silitol. Jadi untuk metodenya sendiri ada metode secara kimia lalu bioteknologi. Untuk kimia sendiri umumnya diterapkan pada industri atau skala industri, di mana proses yang terjadi adalah proses hidrogenasi kimia menggunakan nikel reni sebagai katalis untuk mengonversi silose dari hemiselulosic hydrolysate menjadi silitol. Lalu selain nikel reni, terdapat pula ruthenium yang dapat dijadikan sebagai katalitik sistem yang efektif pada hidrogenasi silose menjadi silitol. Dalam melakukan teknik ini diperlukan tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu terdapat 5 tahap proses teknik secara kimia ini. Yang pertama ada biomasa lignoselulosik dihidrolisis oleh asam untuk menghasilkan gula monomer. Lalu dilanjutkan oleh hidrolisat untuk memurnikan silosa. Setelah itu dilanjutkan oleh tahap hidrogenasi katalitik, lalu purifikasi silitol, dan dilanjutkan oleh kristalisasi silitol. Selanjutnya adalah metode atau teknik secara bioteknologi, di mana metode produksi silitol ini merupakan suatu proses konversi silose menjadi silitol yang dilakukan oleh mikroorganisme yang menghasilkan lignoselulosik. Untuk silosanya sendiri diperoleh dari biomasa lignoselulosa yang kaya akan hemiselulosa seperti kayu, limbah pertanian, atau bunga. Dengan melakukan metode atau teknik bioteknologi ini, kita mendapatkan beberapa keuntungan seperti substratnya yang tidak hanya bergantung pada silosa murni, lalu lebih murah dan energi yang dihasilkan sebanding dengan metode yang dilakukan secara kimia, serta aman juga bagi lingkungan. Nah, ini merupakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi silitol. Di sini ada bakteri, jamur berfilamen, dan ragi yang dapat dibaca pada slide. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai cara kerja mikroorganisme dalam menghasilkan silitol. Dalam prosesnya sendiri, silitol berpusat pada metabolisme mikroorganisme yang dapat menggunakan gula pentosa sebagai sumber karbon. Langkah pertamanya dalam metabolisme desilosa yang terjadi pada ragi dan jamur melibatkan silosa reduktase yang mereduksi desilosa menjadi silitol. Kemudian silitol dihasilkan dari sekresi sel atau jika tidak dioksidasi oleh silitol dehidrogenase untuk menghasilkan desilulose. Lalu untuk sekresi atau oksidasi silitol sendiri tergantung pada ketersediaannya dari kofaktor. Silose reduktase membutuhkan NADPH atau NADH sebagai kofaktor, dan silose dehidrogenase membutuhkan NADP atau NAD untuk aktivitasnya. Lalu desilulose selanjutnya akan terfosforilasi oleh aksisilkinase dan terintegrasi dengan rute non-oksidatif dari jalur pentosa fosfat.
Baik, yang selanjutnya adalah perbandingan dengan xylitol yang tidak dihasilkan secara bioteknologi. Nah, di mana yang kita lihat di sini ada xylitol yang bioteknologi dan xylitol non-bioteknologi. Tapi sebelumnya kita harus ketahui bahwa bioteknologi produksi xylitol secara ekstensif dipelajari sebagai alternatif metode untuk produksi skala industri dengan memperjelas jalur metabolisme secara teknologi yang terlibat dalam pertumbuhan mikroba, yang dimana memproduksi xylitol dengan mikroorganisme itu semakin dinikmati. Selama bertahun-tahun, metode alternatif ini sangat spesifik dan produksi mikroba dapat dimaksimalkan dengan rekayasa metabolisme. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa xylitol dengan bioteknologi itu prosesnya waktu yang sangat singkat, biaya yang lebih hemat, metode yang sangat simpel dan hasilnya lebih maksimal. Sedangkan yang xylitol non bioteknologi itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan menguras biaya yang lebih banyak dan metode pun yang sedikit lebih rumit gitu. Nah, adapun industri polio termasuk xylitol diproduksi melalui hidrogenasi kimia gula yang seperti di xylose yang membutuhkan katalis nikel serta suhu tinggi dan kondisi tekanan tinggi. Yang dimana menghasilkan di sana tuh xylitol non bioteknologi ini menghasilkan metode yang begitu rumit. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi xylitol di berbagai bidang. Nah, di sini akan kita ambil dua bidang, yaitu di bidang pangan dan juga di bidang kesehatan. Untuk di bidang pangan sendiri, sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan umur simpan, tekstur, warna, dan rasa, seperti pada pembuatan roti tanpa mengurangi gizi protein yang terkandung, karena xylitol ini tidak mengalami reaksi Maillard. Selanjutnya, sebagai pemanis untuk balita dan penderita diabetes dalam sugar-free product. Dan yang terakhir di bidang pangan yaitu produk permen karet yang dapat menjaga kesehatan mulut dan kebersihan mulut itu sendiri karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri rongga mulut terutama Streptococcus mutans. Lalu di bidang kesehatan, xylitol adalah bahan dalam pembuatan vitamin karena sifatnya yang tidak mudah berjamur. Selanjutnya, sebagai pengobatan untuk otitis media akut karena memiliki sifat antibakterial terhadap Streptococcus pneumoniae. Lalu selanjutnya, pengobatan untuk hyperglikemia karena metabolismenya tidak bergantung pada insulin. Dan yang terakhir di bidang kesehatan sebagai pemulihan setelah pembedahan penyakit gastroparesis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.